Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Oke, ketemu lagi dengan saya Mr. Hendro. Ya, oke, hari ini kita akan membahas masih tentang TOEFL ya. TOEFL yang akan kita bahas hari ini adalah skill 3. Skill 3 kita akan berdiskusi atau berbicara tentang apositif. Apa sih apositif itu? Mungkin teman-teman masih cukup asing dengan kata apositif ya. Tapi sebenarnya secara tidak sadar atau sadar ataupun tidak, apositif itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Oke, hari ini kita akan cek apositif dalam bahasa Inggris ya, karena akan muncul dalam TOEFL nanti. Oke, sekarang kita cek ya, ketika apositif. Well, apositif itu adalah sebuah kata benda, dan kata benda yang biasanya dia menghubungkan kata benda yang lain. Ya, jadi kata benda ini menghubungkan kata benda yang lain. Dan kaitannya dengan TOEFL adalah kadang apositif ini menjadi sebuah hal yang cukup membingungkan ya bagi kita semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas skill 3 ya tentang apositif. Di sini sudah ada contoh ya. Contohnya adalah Sally. Mohon maaf teman-teman semuanya ya. Contoh di sini Mr. ambil dari buku Longman ya. Longman mungkin saya rasa buku ini dipakai di hampir semua negeri ya, tentang bagaimana TOEFL itu dipersiapkan. Oke, sekarang salah satu contoh yang saya pakai adalah di skill 3 di sini ada kalimat Sally ya, the best student in the class got an A on the exam. Oke, kalimat ini sekarang kita cek ya. Oke, teman-teman mungkin kita sudah paham ya. Oke, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana ya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ya. Oke, sekarang kita cek ya. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah menyimak di video sebelumnya tentang skill 1 dan skill 2, bahwa kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Satu subjek dan satu predikat. Apositif ini adalah rangkaian dari skill-skill sebelumnya, yaitu tentang hubungan subjek dan predikat. Dan apositif ini menjadi salah satu jebakan dalam teman-teman mengerjakan TOEFL ya. Oke, sekarang Mister mau tanya. Sekarang bisa kita cek ya, dari sini subjeknya yang mana, predikatnya yang mana. Oke, 1, 2, 3, coba. Oke, pasti ya ketemu subjeknya adalah Sally. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat nggak predikatnya yang mana? Oke, got an A. Pertanyaannya adalah apa ini? Oke, Sally, the best student in the class got an A on the exam. Oke, kuncinya adalah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan ini adalah apositifnya adalah the best students in the class. Kenapa? Karena the best students in the class dia refers ke Sally. Maka the best student in the class dia dapat dikatakan sebagai apositif. Kenapa? Karena ini mereverse atau mengacu kepada Sally. Maka kita uraikan lagi ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Maka subjeknya Sally, predikatnya got, dan apositifnya adalah the best students in the class. Fungsinya sebagai apa? Sebagai jebakan teman-teman saja. Oke, luar biasa sekali. Oke ya, untuk contoh yang pertama teman-teman sudah paham ya tentang konsep apositif ya. Oke, sebenarnya ada dua jenis bentuk apositif ya. Tadi kita sudah paham bahwa subjek, predikat ya, dan apositif adalah bagian dari subjek ya, yang kadang membuat kita bingung ya. Sekarang kita akan cek contoh apositif yang kedua ya. Sama dengan contoh yang seperti di atas ya, hanya saja kita pakai contoh yang kedua, pola yang kedua. Oke, the best student in the class, Sally got an A on the exam. Ya, hampir sama. Kalau yang atas tadi Sally, the best students in the class, got an A on the exam. Ya. Dan contoh yang kedua adalah the best student in the class, Sally got an A on the exam. Polanya hampir sama, fungsinya juga hampir sama, strukturnya juga hampir sama. Yang membedakan adalah peletakan dari apositif itu sendiri. Ya, oke. Maka kita bisa lihat. Pertama saya akan tanya subjeknya yang mana. Oke, teman-teman pasti sudah tahu subjeknya adalah Sally. Kemudian predikatnya, oke. Maka ketika kini Sally subjek, got dia predikat, maka sudah dapat diketahui bahwa the best student in the class adalah apositif. Kenapa? Karena dia juga termasuk bagian dari noun. Jadi Sally ini noun, the best student in the class dia juga sebagai noun. Maka dia memiliki sebuah keterkaitan. Kenapa? Karena the best student in the class dia mengacu kepada Sally. Maka dia fungsinya sebagai apositif. Kenapa? Apositif yang seperti apa? Jadi dia mereverse kepada Sally. Jadi tetap subjek predikatnya tetap kita cover menjadi satu, dan di situ ada modifikasi dan salah satunya adalah apositif itu sendiri.
Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa A positif adalah ya, atau pattern dari A positif adalah subjek yang pertama ya, koma A positif, koma predikat. Yang pertama, minimal kalau kita mau menambahkan objek nggak masalah ya. Yang kedua, A positif, koma ya, subjek plus predikat. Kita menambahkan objek, no problem ya. Jadi intinya adalah minimal kita harus punya subjek dan predikat. Jadi ini adalah tipe yang pertama dan ini adalah tipe yang kedua. Bedanya di mana? Yang pertama di peletakan ya. Yang pertama subjeknya ditaruh depan dan yang kedua A positifnya ditaruh depan. Yang pertama komanya 2, yang kedua komanya 1. Tapi nanti ada modifikasi yang membedakan juga ya. Jadi tergantung pada kalimat yang ada di sini. Intinya teman-teman harus paham subjek itu seperti apa, predikat itu seperti apa, dan di situ biasanya ada modifikasi yang muncul di situ. Membuat biar apa? Biar kita berpikir dan atau mungkin terjebak ya dalam tanda kutip. Tapi ini kita akan coba membuka jebakan-jebakan yang ada pada TOEFL itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini sekian tentang A positif ya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan seputar TOEFL, seputar A positif, silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan lebih mencerahkan teman-teman yang lain tentang TOEFL. Terima kasih, saya Mr. Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.